Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat beragam grafik di software SPSS. Di sini saya sudah mempunyai data dari karyawan Personalia yang sudah saya ganti dengan nomor absen saya di sini. Nah, yang pertama kita akan membuat grafik sederhana dengan menggunakan chart builder. Caranya kita klik graph lalu chart builder. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kita akan menentukan tipe grafik apa yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan grafik bar atau grafik batang. Nah, caranya seperti ini. Dari grafik batang ini bisa kita klik and drag masukkan ke bagian kotak yang ada di sini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan masukkan datanya ya. Ini adalah sumbu X atau X-axis dan yang ini adalah Y-axis atau sumbu Y. Yang pertama akan kita masukkan yaitu sumbu X. Sumbu X status karyawan kita masukkan ke sini. Kita klik and drag juga. Kemudian gaji karyawan akan saya jadikan sumbu Y. Jadi akan saya klik and drag masukkan ke sini. Nanti akan jadi seperti ini. Bisa kita lihat di kotak dialog elemen properties. Nanti akan jadi seperti ini. Untuk barnya adalah kita menentukan mean. Kita klik X, X-nya ini X-axis. Sort by-nya biar kita tetap value saja dan direction-nya ini ascending. Nah, fungsi dari direction ascending ini yaitu untuk memberikan tampilan yang akan diurutkan dari yang terkecil. Kalau misalnya kita nanti memilih descending, berarti kita nanti mengurutkan dari yang terbesar. Di sini saya klik ascending saja ya. Untuk yang kedua yaitu Y-axis. Biarkan seperti ini. Type-nya kita ganti menjadi linear aja. Lalu kita klik apply. Kemudian bisa kita klik OK. Nanti akan muncul outputnya. Seperti ini output dari grafik sederhana yang kita buat tadi. Di sini adalah sumbu Y, rata-rata gaji per bulan, dan ini adalah status karyawan. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengetahui jumlah datanya gitu ya? Bisa kita klik dua kali di bagian ini grafiknya. Lalu kita cari ini show data labels. Ini di X saja. Nah, nanti akan muncul jumlahnya seperti ini. Di output akan terlihat jumlahnya. Nah, kemudian saya akan membuat grafik dengan legacy dialogs. Yang pertama yaitu grafik jenis bar atau batang ya. Kita akan membuat grafik batang sederhana. Bisa kita klik di graphs, lalu kita legacy dialogs. Ini pilih bar. Nah, kita nanti akan membuat grafik dengan legacy dialog yang bar tapi yang simple. Nah, kemudian saya akan membuat grafik dengan legacy dialogs. Namun di sini saya akan menggunakan data dari karyawan. Kita cari dulu file data karyawannya. Kita masukkan ke SPSS-nya. Pakai cara ini juga bisa ya. Ini jadi saya sudah mempunyai data karyawan yang sudah sedikit saya edit di bagian gaji. Kemudian kita bisa klik graphs. Nah, ini bedanya dengan yang tadi yaitu kita tadi memakai chart builder, sedangkan kita sekarang memakai legacy dialogs. Bisa kita klik bar. Kemudian di sini akan ada tampilan kotak dialog seperti ini ya. Ini ada simple, clustered, sama stacked. Nah, kita nanti akan menggunakan simple terlebih dahulu ya. Bisa kita klik define. Nah, ini adalah kotak dialog untuk mengatur grafik batang kita. Ini ada bar represent, ada category axis, dan ada panel by. Nah, untuk bar represent sendiri sebenarnya ini adalah pengaturan untuk sumbu Y yang akan kita gunakan untuk grafik kita nanti ya. Kalau kategori axis ini adalah
sumbu X yang akan kita masukkan. Yang pertama, di sini saya akan menggunakan present of case untuk beri present saya, dan tahun masuk yang akan saya masukkan menjadi sumbu X atau kategori Axis. Seperti ini. Kemudian saya akan memberikan judul pada grafik saya. Kita klik titles. Kemudian bisa kita klik continue untuk menampilkan kotak dialog tadi yang define simple tadi. Nah, seperti ini, lalu bisa kita klik OK. Maka output kita nanti akan seperti ini. Ini adalah tahun masuk sebagai sumbu X dan persen sebagai sumbu Y. Seperti ini. Jadi di tahun 1995, 1996 hampir sama ya. Kita bisa munculkan berapa jumlah datanya seperti tadi ya. Klik 2 kali, lalu ini kita klik. Nah, ketika kita klik ini tadi show data labels, maka akan muncul jumlah datanya. Ini, jadi kita sekarang sudah mengetahui jumlah data dari grafik kita. Ternyata di tahun 1995 dan 1996 sama ya datanya, 4,0% atau 4%. Dan yang tertinggi ada di tahun 1993 sebanyak 44%. Nah, kemudian saya akan membuat grafik bar dengan fasilitas legend variable. Sekarang akan dibuat grafik yang sedikit kompleks, yakni memasukkan sebuah variabel legend. Apa sih variabel legend? Nah, jadi variabel legend adalah sebuah variabel kategorikal yang nanti akan ditampilkan per item kategori pada grafik. Ini adalah data kita tadi ya, data karyawan. Caranya hampir sama seperti tadi. Kita pilih legasi deluxe yang bar. Namun kali ini kita pilih stack ya, bukan simple lagi tapi stack. Lalu kita klik define. Nah, di sini kotaknya seperti tadi, kita masukkan tahun masuk ke kategori Axis. Ini saya akan tetap menggunakan end of case. Lalu di sini saya akan memberikan judul pada grafik saya di titles. Dan yang pertama yaitu akan saya beri judul. Kemudian kita klik continue. Nah, untuk mengisi legendnya, maka kita bisa memasukkan posisi ke bagian define stack by yang ini, yang bawahnya kategori axis. Kita masukkan posisi ke define stack by. Nanti jadinya akan seperti ini. Jika kita sudah mengisinya, bisa kita klik OK. Nah, maka grafik kita nanti akan seperti ini. Grafik bar presentase karyawan berdasarkan tahun masuk karyawan dan per posisi karyawan. Di sini ada tahun masuknya sebagai sumbu X. Di sini bisa kita lihat outputnya bahwa di tahun 1992 yang banyak diisi adalah posisi supervisor. Untuk 1993 posisi yang paling banyak direkrut yaitu posisi karyawan. Dan di tahun 1995 dan 1996 posisi karyawan dan asisten manajer tidak direkrut lagi. Sekarang kita akan membuat grafik bar dengan fasilitas panel variabel. Nah, panel variabel adalah sebuah variabel kategorikal yang berfungsi untuk menampilkan sebuah grafik menjadi beberapa bagian sesuai dengan isi variabel yang menjadi panel tersebut. Nah, kita nanti akan membuat grafik seperti tadi, namun akan terpisah-pisah sesuai dengan variabel yang kita masukkan. Seperti ini, kita tetap menggunakan stack ya, lalu kita pilih define. Kemudian untuk bar representnya saya pilih end of case, tetap seperti tadi.
Lalu untuk mengisi legendnya akan saya masukkan posisi ke bagian defense tag by. Ini tetap posisi. Kemudian judulnya ini Nah, untuk pengisian panel akan saya masukkan variabel status ke panel by yang akan saya letakkan ke bagian rows ini ya. Kita cari status, lalu masukkan ke rows. Ini sudah semua, sudah terisi, maka bisa kita klik OK. Lalu output kita nanti akan seperti ini ya. Di sini bedanya dengan yang atas atau yang tadi, yaitu ini utuh cuma satu, sedangkan yang bawah ini dipisahkan oleh variabel status. Ini untuk data yang belum menikah dan ini yang sudah menikah. Jadi fungsi dari panel adalah memisahkan grafik kita menjadi dua sesuai dengan variabel yang kita masukkan. Karena saya tadi memasukkan variabel status, maka di sini akan dipisah berdasarkan status dari karyawan tersebut. Ini tadi kan berdasarkan rows ya, jadi atas bawah, bentuknya baris gitu, atas bawah, pisahnya atas bawah. Sekarang kita akan mencoba dengan cara lain. Ini tetap, jadi settingannya akan tetap, namun di sini panel by-nya bukan saya bikin rows, tapi saya bikin columns. Tetap status, kita masukkan ke columns. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Outputnya sama, namun di sini bedanya untuk yang kita letakkan di rows akan berbentuk seperti ini, atas bawah terpisahnya. Sedangkan untuk yang columns itu akan seperti ini, terpisah menjadi dua bagian kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan membuat grafik bar 3 dimensi. Nah, di sini saya akan memilih 3D bar karena saya akan membuat 3 dimensi ya. Ini bisa kita define. Nah, nanti akan tampak di layar kotak dialog grafik bar 3 dimensi seperti ini. Untuk body presentnya akan saya ganti menjadi min of values. Lalu di kotak bawahnya akan menjadi aktif ya. Kalau misalkan tadi number of case itu kotaknya tidak aktif untuk body present, sedangkan kalau sudah kita ganti menjadi main of values, maka kotaknya menjadi biru atau aktif seperti ini. Lalu akan saya masukkan gaji awal ke variabel. Untuk kategori exist-nya akan saya masukkan pendidikan. Dan judulnya akan saya buat lalu untuk di sumbu Z akan saya masukkan variabel status ya, lalu saya klik OK. Nah, output kita akan seperti ini. Ini adalah grafik bar 3 dimensi. Di sini sumbu Y dan di sini sumbu X. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk status karyawan yang belum menikah itu rata-rata gajinya sangat tinggi di pendidikan atau pendidikan terakhirnya, yaitu sarjana. Sedangkan yang sudah menikah, rata-rata gaji yang paling tinggi yaitu di pendidikan terakhir, yaitu akademi. Nah, kemudian kita akan membuat grafik bar 3 dimensi kompleks. Nah, ini sebenarnya jadi tombol define itu untuk mendefinisikan variabel-variabel yang akan kita olah. Bisa kita klik define saja. Nah, di sini untuk rows-nya ini, maaf saya salah ya tadi ya, akan saya isi dengan posisi. Kemudian saya klik OK. Nah, maka akan menjadi seperti ini ya. Di sini adalah pemisahnya, yaitu variabel posisi. Maka akan menjadi terpisah-pisah antara
manajer, asisten manajer, supervisor hingga karyawan. Ini datanya akan terpisah-pisah seperti ini. Jadi fungsi panel sebenarnya adalah memisahkan data per variabel ataupun sesuai dengan variabel yang kita masukkan. Nah, kemudian saya akan membuat grafik dengan jenis pie atau lingkaran. Nah, grafik dengan tipe pie mempunyai fungsi yang sama dengan grafik bar. Hanya saja grafik pie akan menampilkan data dalam bentuk lingkaran. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat grafik simple pie. Kita define. Kotak dialognya sebenarnya hampir sama ya semuanya. Jadi di sini untuk pengaturan sumbu Y dan di sini untuk pengaturan sumbu X. Di bagian define slice by yang ini, nah sebenarnya bagian ini akan berisi variabel yang mengisi lingkaran berupa irisan-irisan atau slice sesuai kasus. Jadi untuk define slice akan saya masukkan variabel posisi. Nah, slice represent selain sumbu Y, bagian ini juga berisi perhitungan yang diperlukan untuk sebuah grafik bentuk lingkaran. Untuk kali ini saya pilih sum of variable, lalu akan saya masukkan gaji awal ke bagian kotak ini. Nah, ketika kita memilih sum, berarti nanti akan ada penjumlahan atau summary gaji awal untuk masing-masing posisi. Kita beralih ke titles. Untuk line 1, ini sudah seperti ini, maka bisa kita klik OK. Nah, seperti ini output atau tampilan dari grafik pie kita. Nah, lalu bagaimana agar kita mengetahui jumlah data kita ini ya? Jadi bisa kita klik 2 kali atau double klik to activate. Kemudian kita klik show data labels. Nah, maka data kita nanti akan ada jumlahnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada salah satu tools yang akan membuat tampilan kita ini menjadi terpecah. Bisa kita klik ini ya. Bagian explode slice, maka tampilan kita nanti akan terpecah. Ini jadi fungsi dari tools explode size, itu nanti terpecah. Nah, ketika kita ingin mengembalikannya, maka bisa kita klik return, akan kembali seperti ini. Maka tampilan grafik kita akan terpecah-pecah seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat grafik simple pie dengan panel. Nah, untuk panel by-nya akan saya isi dengan pendidikan di bagian rows ya. Judulnya akan saya ubah. Selanjutnya akan saya OK. Nah, maka tampilan dari output ini nanti akan seperti ini. Akan terpisah-pisah sesuai dengan pendidikannya. Jadi untuk hampir semua pengaturan atau option dari grafik itu hampir sama. Meskipun grafiknya berbeda, meskipun itu bentuknya bar ataupun grafiknya berbentuk pie, fungsi panel yaitu untuk memisahkan grafik ini berdasarkan variabel yang kita masukkan. Di sini berdasarkan variabel pendidikan. Lalu yaitu grafik simple pie dengan variabel terpisah. Untuk yang separate variable, kita bisa pilih ini summaries of separate variable. Nah,
maka kotak dialognya akan berbeda ya daripada yang tadi. Ini di bagian slice represent akan saya masukkan variabel gaji awal dan gaji akhir. Untuk bagian panel by akan saya masukkan variabel pendidikan ke dalam rows-nya. Nah, grafik kita nanti akan seperti ini. Grafik perbandingan gaji awal dengan gaji akhir berdasarkan tingkat pendidikan. Yang berwarna biru adalah gaji awal dan yang berwarna hijau adalah gaji akhir. Yang dipisahkan oleh panel variabel pendidikan. Jadi untuk tingkat SMA, gaji awal dan gaji akhir lebih banyak gaji akhir, namun dengan persentase yang sangat tipis. Untuk tingkat akademi, lebih banyak gaji akhir dengan persentase yang sangat tipis sekali ya perbedaannya, bahkan hampir sama. Untuk yang sarjana sendiri, justru lebih banyak di gaji awal. Kemudian saya akan membuat grafik jenis line atau garis. Nah, grafik dengan tipe line lebih tepat digunakan untuk data time series, yakni data yang mempunyai basis waktu. Nah, kita akan membuat grafik line sederhana. Di sini bersama cuma pilihan yang berbeda ya. Kita akan memilih line. Namun sebelumnya saya akan mengganti data saya yang akan saya ganti dengan data sales. Di sini data sales saya akan saya masukkan ke SPSS. Jadi caranya hampir sama seperti cara membuat grafik lainnya. Hanya saja di sini yang dipilih adalah line. Kita pilih define. Tampilannya sama seperti grafik-grafik yang lain juga. Nah, di sini akan saya pilih order statistik dengan memasukkan data atau variabel dari sales. Untuk sumbu X, akan saya masukkan variabel kode ke bagian kategori axis. Nah, karena ini nanti di sumbu X, maka nantinya akan menampilkan pergerakan sales dari waktu ke waktu, di mana kode 1-48 menunjukkan perubahan waktu. Nah, nanti akan kita lihat ya di outputnya. Untuk bagian titles akan saya tulis langsung saya continue saja, kemudian oke. Nah, output kita seperti ini ya untuk main dari sales, dan ini kodenya. Ini kodenya untuk menentukan perubahan dari waktu ke waktu untuk penjualan kita. Untuk melihat datanya sama saja, kita bisa klik show data labels. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Ini jumlah datanya, namun akan terlihat sangat padat sekali ya tulisannya, jadi agak sulit untuk dilihat. Ketika kita ingin menyembunyikannya atau tidak ingin melihat dari data kita karena akan sedikit mengganggu seperti ini, bisa kita klik lagi, lalu ini akan kita hide data labels. Jadinya akan seperti ini. Nah, lalu saya akan membuat grafik line ringkas. Nah, kali ini untuk line represent-nya atau sumbunya akan tetap sales, namun untuk kategori axis-nya akan saya ganti dengan tahun. Ini ya, kan sudah saya ganti dengan tahun. Untuk judulnya
Nah, maka nanti grafiknya akan seperti ini, grafik line sales. Tadi grafik yang sangat ringkas ya, line ringkas. Jadi seperti ini, kita bisa melihat kenaikan dari rata-rata penjualan atau rata-rata sales. Untuk melihat datanya, nah maka dengan begini kita bisa melihat berapa jumlah dari penjualan yang kita lakukan selama beberapa tahun, selama 4 tahun ya, dari tahun 2001 hingga 2004. Nah, dengan ini jadi kita bisa melihat data berapa penjualan kita dari tahun 2001 hingga 2004. Kemudian saya akan membuat grafik line panel. Ini pengaturannya tetap, untuk line representnya tetap order statistik, dan variabelnya juga tetap sales. Untuk sumbu X nya akan saya ganti dengan bulan. Nah, ini nanti untuk bagian variabel tahunnya, ini variabel tahun akan saya masukkan ke rows. Untuk judulnya, nah ini nanti kita akan melihat grafik line penjualan produk X per bulan untuk setiap tahun. Jadi nanti akan terpisah sesuai dengan tahunnya, karena kita telah memasukkan variabel tahun ke bagian panel. Ini adalah output kita, grafik line sales produk X per bulan untuk setiap tahun. Karena tadi kita memasukkan variabel tahun ke bagian panel, sehingga di sini akan terpisah per tahun. Ada 4 tahun, maka ada 4 di sini ya. Ada 4 buah data. Nah, karena di sini bulannya tidak sesuai atau tidak urut, maka kita bisa mengurutkannya dengan cara diklik 2 kali. Kemudian di kotak dialog ini kita klik 2 kali lagi di bagian sumbu X atau di bagian bulan. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita bisa masuk ke kategoris. Lalu di sini kita bisa klik lalu memakai tombol ini panah ke atas untuk menaikkan. Nah, namun di sini akan lebih cepat apabila kita langsung klik and drag. Kita klik and drag sampai ada garis merah lalu kita naikkan. Nah, selain itu untuk tekstilnya bisa kita ganti ya. Hurufnya, fontnya kita menginginkan apa bisa kita ganti. Misalkan saya di sini memilih Sago Script. Untuk warnanya juga bisa kita pilih, bisa kita sesuaikan dengan selera. Nah, jadi data kita akan tampil seperti ini. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.